Untuk lebih meningkatkan pemahaman materi perkembangbiakan secara generatif pada hewan, silakan kalian simak video pembelajaran berikut. Jangan lupa simak penjelasannya sampai tuntas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 2 hewan sahabatku, pembelajaran 3. Ikan sangat bermanfaat bagi tubuh. Apabila tubuhmu sehat, kamu dapat mengikuti kegiatan dengan semangat. Sudahkah kamu makan ikan hari ini? Bagaimanakah cara perkembangbiakan ikan? Nah, sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran perkembangbiakan hewan secara generatif. Yang kita bahas antara lain penjelasan atau pengertiannya, ciri-ciri dan contoh. Kita mulai. Perkembangbiakan hewan secara generatif terbagi menjadi 3. Apa sajakah itu? Bagus. Yang pertama adalah ovipar atau bertelur. Apa itu ovipar atau bertelur? Ovipar atau bertelur adalah perkembangbiakan hewan yang menghasilkan telur. Telur tersebut dierami sampai menetas di luar badan induknya dan menghasilkan anak atau individu baru yang sejenis. Bagaimanakah ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur? Bagus. Ciri-cirinya adalah mengerami telur, tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, dan juga tidak menyusui anaknya. Contohnya hewan apa saja yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur? Ayo, apa? Bagus. Ayam, apalagi? Bagus, kupu-kupu, apalagi? Dan sebagian ular. Perkembangbiakan hewan yang berikutnya adalah vivipar atau melahirkan. Apa itu vivipar atau melahirkan? Adalah perkembangbiakan hewan dengan cara pembuahan sel jantan dan sel betina, kemudian mengalami pertumbuhan hingga akhirnya dilahirkan dalam bentuk individu baru. Bagaimanakah ciri-ciri hewan vivipar? Ciri-cirinya adalah memiliki kelenjar susu, ada daun telinga juga, tubuhnya itu ditutupi rambut. Umumnya hewan yang vivipar atau melahirkan itu menyusui anaknya. Apa saja contoh hewan vivipar? Apa? Coba. Bagus. Kambing, apalagi? Kucing, apalagi? Harimau, dan lain-lain. Berikutnya adalah yang ketiga. Apa coba? Bagus. Ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Apa yang dimaksud dengan ovovivipar? Perkembangbiakan hewan yang menghasilkan telur. Namun telur itu tidak dikeluarkan, tapi tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Setelah menetas, lalu sang induk itu mengeluarkannya dalam bentuk individu baru. Ciri-cirinya tidak memiliki ciri khusus, yang membedakannya hanyalah
pada proses perkembangbiakannya. Apa saja contohnya hewan yang ovovivipar? Ular buah. Apalagi? Ikan pari. Apalagi? Hiu. Perkembangbiakan hewan secara generatif disajikan dalam bentuk diagram Venn. Bertelur, ini daerah melahirkan. Nah, yang ini dia masuk daerah bertelur juga daerah melahirkan, sehingga daerah yang ada di sini adalah perkembangbiakan hewan secara ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Nah, contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah belalang, bebek, ayam, ada ular kobra, kupu-kupu, dan ikan mas. Melahirkan kambing, harimau, kucing. Hewan terbang yang melahirkan adalah kelelawar. Kemudian yang hidup di air yang berkembang biak dengan cara melahirkan adalah lumba-lumba paus. Nah, kemudian yang berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan ikan pari, kuda laut, kadal, ular buah, dan yang tinggal di air adalah hiu. Hati-hati, ini yang bertelur ikan mas, terus bertelur dan melahirkan adalah hiu, dan yang melahirkan adalah yang ada di air lumba-lumba paus. Ini bukan ikan tapi lumba-lumba paus. Kalau ini ikan hiu, ini ikan mas, punya sirip. Nah, demikian anak-anak perkembangbiakan hewan secara generatif. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian barusan sudah menyimak pembahasan mengenai perkembangbiakan hewan secara generatif. Jangan lupa ilmunya dimanfaatkan, ya. Beritahu teman kalian, saudara kalian, siapapun yang ingin mengetahui ilmu tersebut. Semangat belajar.